Saudara, selalu melakukan Bishem Amasya. Keselamatan itu masuk melalui sejarah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu berbicara kepada manusia itu untuk melepaskan mereka dari ikatan-ikatan yang telah membelenggu mereka. Realisasinya apa? Dia akan menubuatkan tentang hadirnya Sang Sabda menjadi manusia. Karena itu tidak heran di dalam Matius tadi ditekankan mengenai seorang majikan yang mempunyai kebun begitu luas untuk ditanami anggur. Nah, setelah dipaculi semuanya itu sebagai tempat pemerasan anggur, dia menyewakan kepada penggarap anggur itu. Ketika sudah musim panen tiba, majikan ini menyuruh utusan-utusannya untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya. Bukan bagian yang didapat, tetapi aniaya. Kemudian panen berikutnya, dia ini mengirim para hambanya lebih banyak lagi. Namun juga diperlakukan yang sama. Bukan bagian yang didapat, tetapi dianiaya dan dibunuh. Majikan ini mempunyai pikiran, mengapa penggarap ini melakukan sesuatu seperti itu? Maka dikirimkannya anaknya. Majikan ini berpikir, mereka pasti akan menghormati anakku. Tetapi pikiran daripada si majikan ini meleset di dalam pemandangan penggarap anggur tadi. Apa? Biarlah anak ini kita bunuh. Supaya apa yang menjadi bagian ini kita peroleh semua. Ketika si anak itu datang, betul-betul dibunuh. Sekarang masalahnya siapakah yang dimaksud dengan majikan tadi? Siapakah yang dimaksud dengan utusan-utusan tadi? Dan siapakah yang dimaksud dengan anak tadi? Dan apa maksud daripada anggur? Yang dimaksud dengan majikan tadi adalah menunjuk kepada Allah itu sendiri. Sedangkan utusan-utusan ini adalah para nabi. Dan anak ini sendiri adalah menunjuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Lah, penggarap daripada anggur itu adalah menunjuk kepada orang-orang Israel. Sedangkan anggur adalah menunjuk pada kehidupan itu sendiri. Dan sini kita dapat melihat bahwa untuk menyelamatkan manusia, Allah telah mengutus anak-anaknya atau utusan-utusannya memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar untuk pembaharuan. Tetapi bangsa Israel tidaklah menanggapi dengan baik, tetapi justru mereka menentang, dan tidak sedikit mereka yang dibunuh oleh karena ketegaran daripada bangsa Israel. Bahkan juga anaknya pun dikirim. Bukan dihormati, tetapi disalib. Sehingga dengan demikian anggur yang sebenarnya menjadi kehidupan mereka ditabut, dialihkan pada penggarap-penggarap yang lain, sementara penggarap tadi dibinasakan. Jadi kan demikian jelas bahwa keselamatan itu diberikan
tetapi perlu laku yang baik daripada kita semua. Makanya para bapak gereja dan falsafah Jawa senantiasa menekankan bahwa der basuki mawa beok. Artinya apa? Untuk sukses di dalam hidup, untuk tenggelam di dalam keselamatan itu, perlu adanya laku. Laku apa? Laku suci. Laku apa? Laku murni. Laku apa? Laku benar. Dan laku-laku ini harus disertai dengan memerangi diri sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya ada dua tahap seseorang untuk dapat menjadi pengikut Kristus. Tahap apa? Menyangka diri, terus memikul salib, dan mengikut aku. Artinya apa menyangka diri? Memerangi kerak-kerak yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kalbu kita. Di dalam film kalian dikatakan, kita sedang terjadi apa yang dinamakan dengan perang tembak. Ketika seseorang hidup di dalam sisi asketik, ya masuk ke jantung hati yang terdalam, yang ditemui adalah kegelapan, yang ditemui adalah keberdosaan, yang ditemui adalah kesalahan, yang ditemui adalah pemberontakan di dalam hati kita terdalam. Makanya dalam perang kembang yang digambarkan di dalam pewayangan itu, ketika seorang kesatria masuk di dalam hutan, maka yang ditemukan adalah raksasa, atau di dalam istilah Jawa buto cakil. Perang mereka yang dimenangkan adalah oleh satria. Kenapa? Dia berani melakukan laku tadi, laku suci. Makanya sholat di dalam gereja itu perlu dikedepankan, puasa perlu dikedepankan, dan memerangi diri itu perlu dikedepankan. Sehingga jika demikian kita mampu untuk mengendalikan hidup bersama-sama dengan Allah oleh Roh-Nya. Karena itu di dalam Paulus dikatakan, jadilah dan berjaga-jagalah engkau seperti laki-laki. Kita tidak terlintas kalau seseorang itu laku suci untuk berbuat sebagaimana para penggarap tadi. Kita tidak akan melakukan kejahatan. Kita tidak akan melakukan pendoliman. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dari apa yang menjadi sifat sang Khalik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan lurus tegak seperti apa yang dikehendaki Allah melalui Yesus di dalam hal kita bersikap, berpikir, berjalan, dan berkehendak. Sehingga dengan demikian, yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah kasih, yang adalah sukacita. Sehingga dengan demikian Paulus di dalam surat yang tadi mengasihi satu sama lain. Nah, tindakan-tindakan ini terjadi di dalam kehidupan kita manusia ketika kita ini mau memerangi diri, mau berdamai dengan diri sendiri, sehingga tidak terlintas di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, di dalam kehendak kita untuk membunuh, untuk merampas yang bukan hak kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan orang percaya ini adalah kehidupan yang memantulkan dan merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah. Landasannya apa? Landasannya bahwa kita ini adalah gambar Allah. Nah, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah, berarti kita tidak bisa terlepas dari yang lain. Berarti kita selalu berkaitan dengan yang lain. Dan melihat wajah orang lain itu seperti wajah kita sendiri. Karena itulah Matius si miskin pernah mengatakan,
Jikalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu, maka kamu tidak lengkap jadi manusia. Apa kamu juga mengatakan, jikalau kamu tidak bisa melihat wajah saudaramu seperti wajahmu sendiri, maka kamu bukan manusia. Karena yang dikatakan manusia ini adalah bisa mengasihi. Dan dia di dalam diri orang lain. Kalau kita bisa melihat wajah orang lain seperti wajah kita sendiri, maka tidak mungkin terbesit di dalam pikiran kita untuk membunuh. Tidak mungkin terbesit di dalam diri kita untuk mendolimi. Seperti hanya penggarap-penggarap tadi. Mereka terjadi seperti itu karena dia telah menyangka keberadaannya sendiri sebagai gambar Allah. Sehingga bukan kebajikan dan bukan hidup yang didapat, tetapi kematian. Makanya ada unsur tega, kejam terhadap yang lain. Nah kita ini maka dikatakan berjaga-jagalah, berkira seperti orang laki-laki. Artinya apa? Kita kuat mempertahankan apa? Posisi kita sebagai gambar Allah. Selalu mengasihi, selalu merangkul, dan memberi tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan kita. Jadi kalau demikian jelas bahwa prinsip pada hari ini kita diajak jangan kita ini berbuat jahat sebagaimana para penggarap tadi, tapi berbuatlah baik sebagaimana kita adalah gambar dan rupa Allah. Karena apa? Dengan berbuat baik yang dilandasi kasih di dalam hidup kita, maka keselamatan, harapan, dan pembaruan itu ada di depan kita. Kita tetap berdiri tegak, pertahankan makanan, kehidupan yang digambarkan dengan anggur tadi, untuk kita senantiasa hidup bersama-sama dengan Allah. Maju terus di dalam misi Tuhan memberkati. Amin.